Biasanya makin lanjut usianya, makin payah itu untuk memejamkan mata. Itu setahu saya seperti itu. Orang-orang tua tuh tidurnya 4 jam itu wajar. 4 jam, 5 jam masih sanggup orang itu, ya kan? Tapi kalau ada pula orang tua tidurnya 9 jam macam anak bayi, itu parah namanya itu. Nah, ini maknanya apa Bapak Ibu? Orang yang sholat, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan diburu oleh waktu. Yang dia beramal nih, yang tujuannya untuk apa? Untuk dirinya. Itu mesti dicamkan dulu. Dimanapun kita sebagai seorang yang dibawa atau yang diatur atau sebagai apapun dia, tetap ada namanya yang diikutin atau yang kita jadikan sebagai pedoman. Maka orang yang dalam keadaan sholat ini nyatanya lebih mengutamakan urusan kepada makhluk duniawinya dibandingkan kepada akhiratnya. Kalau sholat berjamaah subuh kayak tadi, misalkanlah kira-kira 2 rakaat yang kita buat tadi berjamaah itu berapa lama itu? Ada tuh setengah jam. Sholatnya dulu, sholatnya jangan ikutkan zikir dan doanya. Kalau saya Bapak Ibu zikir tidak mau lama-lama kalau berjamaah, apalagi kalau ada ceramahnya. Berapa lama tadi itu? Ada 10 menit kita bilang. 10 menit itu kalau sholat di masjid berjamaah. Kalau sholat di rumah berjamaah beda lagi waktunya. Apalagi kalau sholat subuhnya di rumah tidak berjamaah, kira-kira nyampe nggak 10 menit? Nah, apa bacaan surah kita? Langganan semua itu. Ini fakta nih. Terburu-buru dengan duniawi, terburu-buru dan riasa apa? Kejar-kejaran dengan duniawi. Maka banyak orang tak salah kita nampak habis sholat tuh macam bebisul tuh pantatnya itu. Betul nggak Bapak Ibu? Kan pernah kita bahas dulu. Utamakanlah Bapak Ibu yang rakaat pertama nih, bukannya orang-orang tua. Maksudnya apa? Orang-orang yang masih bisa bertahan. Biasanya orang-orang tua nih kebanyakannya cintanya lebih cinta akhirat dari dunia. Mengapa? Karena orang yang tua nih biasanya sudah menyadari waktu untuk bertemu alam lain tuh terasa. Ini fakta nih. Maka kebanyakan yang datang ke rumah Allah kah sholat dia kah, pengajian kah dia, rata-rata yang sudah nyebut sendiri tuh. Orang yang berada di saf pertama ini pernah kita kaji. Jangan sampai buat emosi imam. Saya kalau sekalian dia kata Assalamualaikum warahmatullah, tengok belakang tak ada orang, zikir tengok doa macam belakang tak ada, ulang aja saya langsung. Betul Bapak Ibu? Tengok belakang tak ada pula. Paling tidak 3 orang lah jadi pawangnya di sini. Maksudnya apa? Kalau misalkan saya kentut batal salat saya, contoh, majulah yang di belakang nih. Itu yang maksudnya tadi. Ini kadang tidak, macam berulat lantai ini, tak tahan duduk di sini, langsung berangkat dari rumah Allah setelah salam. Ini jadi masalah nih Bapak Ibu. Jadi maksud yang pertama yang diajarkan para alim ulama ini secara teori dulu. Mereka yang tidak bergantung dengan duniawi, ia sadar ada yang disisihkan untuk akhirat, ada yang ia pikirkan atau yang ia tentukan berapa lama ia beribadah kepada Allah, mana lebih banyak pengabdiannya kepada Allah kah atau kepada makhluk. Sekalipun rezeki itu datangnya kita rasa dari wasilah makhluk, tapi hakikatnya Allah lah yang memberi rezeki bagi makhluknya. Itu jiwa yang pertama kali. Yang kedua, sebagaimana yang masyhur yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab-kitab yang banyak, apa dia? Orang yang khusyuk teori dasarnya hudurul qalb.
qalbi wa sukunul jawarih. Apa makna hudurul qalbi? Menghadirkan hati. Hati itu udah ada, tapi dihadirkan. Apa maksudnya itu? Wasukunul jawari, dan mendiamkan fisik atau pergerakan tubuh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qadara an faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuh. Jikalau khusyuk hati itu atau ini, niscaya khusyuk jugalah anggota tubuh atau pergerakan tubuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Menghadirkan hati yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu maknanya mengisi apa yang pada hati. Diisi penuh ia, diisi dengan kandungan-kandungan, memahami apa maksud dan dari sisi apapun yang dilakukannya di saat sholat. Dulu kita kan pernah bahas tentang rukun. Ada 3 macam kan Bapak Ibu, masih ingat? Rukun hati, niat. Apalagi? Rukun perkataan, takbiratul ihram. Apalagi? Surah Fatihah. Masih ingat? Baca sholawat, baca tahiyat, sampai pada salam. Kalau nggak silap 5 itu kan. 5 tambah 1 6. Rukun sholat 13. Berarti ada 7 lagi rukun perbuatan. Mulai dari berdiri, ruku, sujud, i'tidal sampai pada duduk tahiyat akhir. Sudah. Di mana banyak orang yang sholat, maaf ini, hanya sekadar ritual. Tahu maksudnya itu? Ritual itu bagaimana? Letak bangkit, duduk dan segala macam, tak ada isinya, kosong. Banyak orang begitu? Banyak. Apa yang dimaksud pada hal ini? Orang yang khusyuk itu setiap ia berdiri, ruku, sujud, tidak ada sikit pun dari mulai fisiknya ataukah hatinya ataukah mulutnya kosong dari zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Mulut berkata ingat Allah, mulut berkata mengingat Allah, perbuatan dalam arti melakukan suruhan Allah, tapi banyak orang yang hatinya di saat sholat kosong ingat Allah. Gimana caranya supaya mengisi hati yang jangan sampai kosong nih? Seluruh apapun, khususnya berkait dengan ucapan lafaz yang keluar, huruf yang datang dari mulut kita, seluruhnya dipahami. Bagaimana ia paham? Seluruhnya ia tahu terjemah atau maksud dari bacaan yang dibacanya. Itu tak gampang Bapak Ibu. Makanya kalau kita bilang dalam sisi hadis yang lain, awal ma yuhasab alaihi al-abdu fil qabri as-salat, in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Orang yang mati itu yang pertama ditanya Allah salat. Kalau salatnya bagus, maka amal yang lain itu ikut bagus. Kalau salatnya tak bagus, maka amal yang lain tak bagus. Sampai dalam apapun amal yang dijadikan atau yang dibuat,
pangkal awal bagus tak bagusnya itu di solatnya. Mau ia puasa, tengok gimana solatnya. Mau ia zakat, gimana solatnya. Mau dia haji umrah sekalipun, tengok solatnya. Jadi image yang nampak itu betul-betul dalam sisi pengabdian total pada Allah. Bukan karena itu, bukan karena materi dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, ini ulang-ulang kaji ini. Kita yang maaf kata ngerti tentang amal nih, buku-buku solat itu jangan dibuang. Jangan buku solat itu hanya awak belikan untuk anak awak, untuk cucu awak. Awak tak tahu cemana apa yang diisi buku itu. Kan? Banyak kalimat-kalimat yang kita baca, kalau dituliskan tak berapa lembar itu bacaan itu dari mulai awal sampai habis. Allahu Akbar, atau mungkin dari usolli sampai pada Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata dari sekalian banyak bacaan tuh yang kita paham tuh yang mana dulu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya, banyak tak tahu artinya itu. Kan? Dah? Jangankan artinya, jangankan pahamnya. Maaf kata, yang lain misalkan apa? Waktu duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, itu saja pun kadang terbalik-balik, tak hafal. Ini ulang-ulang balik kaji Bapak Ibu. Sawak banyak-banyak beramal, dasarnya dulu nggak beres. Ya kan? Nak bangun rumah sebesar apapun, tengok dulu tangkainya, akarnya. Tengok dulu bagaimana tiangnya. Kalau akarnya, tiangnya lembek, rumah 100 tingkat pun awak buat, cepatnya hancurnya itu. Nah, ini dalam yang berkait pada hati. Wasukunul jawari. Lanjut lagi boleh Pak? Ya, apa kan? Wasukunul jawari artinya adalah mereka yang mendiamkan anggota tubuh. Maknanya apa? Usah kita bertingkah dalam solat, berbuat sesuatu yang tak ada wajibnya, yang tak ada sunnatnya, yang disuruh oleh Allah ataupun Rasulullah. Contoh, perkara mudah. Apa dia? Mata. Kata Rasul, kalau solat mata tu kayak mana? Dibuka apa ditutup? Dibuka. Tapi banyak orang yang solat asik menutup mata dia, apalagi tahajud. Tak begitu. Kecuali ada memang gangguan, ibu bapak bangun tengah malam jam 2 pengen tahajud, buka mata nampak ada lampu-lampu atau ada yang melintas, takut awak diganggu dan segala macam, atau ada gangguan, tutup mata, lain cerita. Ya kan? Rumah awak sempit, depan awak TV, berantem sama anak, tak bisa awak solat macam, ya kan? Misalkan tutup mata, solat juga awak. Bukan berarti rumah sempit tak bisa solat. Dah, misalkan itu contoh tuh. Atau ketika solat berjamaah, mata itu ditengok kemana? Ke tempat sujud. Jangan mata itu bertingkah nengok kepala orang, nengok baju orang, nengok kain orang. Lobe ditengok, lobenya kok kuning-kuning katanya. Ditengok baju ada bacaan, dibaca pula. Ditengok sarungnya, wadimor katanya. Tak bisa begitu. Yang ditengok mana? Di mana awak letakkan kepala tu nanti waktu sujud, itu yang ditengok. Sampai dalam perkara yang kecil sekalipun, gatal kaki awak digigit nyamuk, usah nak langsung digaruk. Jangan langsung main garuk-garuk aja. Tenang aja dulu, kenapa rupanya? Kalau masih bisa ditahan, tahan, kata ulama. Ini sibuk asik menggaruk kaki. Itu kalau masjidnya, maaf kata, banyak begitu di mana? Kampung-kampung. Dinding pun bukan macam begini, tak ada AC. Saya pernah nampak bapak ibu orang sholat dari awal sampai akhir menggaruk aja kerja dia. Tak bisa begitu. Belum lagi perkara yang membatalkan. Tadi malam saya sholat. Tadi malam saya malam apa tadi malam? Malam Ahad kan? Malam Ahad ngisi pengajian saya bapak ibu di masjid daerah Masjid Ar-Ridho dalam Darussalam tuh. Ada di situ orang yang sholat waktu tahiyat tuh berguncang ini
Yang diguncang bukan jari. Kita dah pernah bahas tuh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau pergerakan lebih dari 2 batal solat. Berguncang. Darikan saya suuzon, saya tanya habis solat tuh. Bulu orang berzikir berdoa takut bapak tuh pulang, saya tanya, Pak, itu tangan tuh kenapa? Saya bilang, memang rupanya penyakit. Memang berguncang-guncang, adanya pula orang begitu kan, tak bisa tinggal dia. Saya curiga, na'udzubillah, kalau memang dia tak belajar, saya ingatkan. Satu, ada sama halnya kayak orang dulu pernah saya tengok geleng-geleng kan? Geleng-geleng. Itu bukan maaf dibuat-buat. Awak pun tak mau begini-gini itu terusan kan? Memang penyakit rupanya itu. Jadi sukunul jawari, jangan bertingkah berbuat yang tak betul. Makanya pernah kita bahas dulu Bapak Ibu, kebiasaan kita waktu bangkit dari i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kan harusnya dia balik ke letak berdiri itu. Atau kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani, letak tangan seperti sebelum sholat begini, ya kan? Yang jumhur, yang dalam mazhab Syafi'i, letak tangan ke bawah begini. Tapi ada yang masih oper ke belakang sekali misalkan. Tak memang membatalkan, memang tidak membatalkan, tapi tak berguna perbuatan yang begitu tuh. Ya, kebiasaan tuh kan, kalau dia oper sampai 2 kali, lebih dari 2 kali, batal lah sholatnya. Bukan masalah batal tak batalnya dulu. Jangan bertingkah, jangan melakukan pergerakan yang tidak disuruh, itu sebenarnya. Poin kedua, 10 menit lagi insyaallah. Kemudian hal yang ketiga adalah mereka yang melaksanakan sholat dari awal ingin sholat, tidak ada hal yang meltafitkan atau yang memalingkan niatnya, perbuatannya di saat sholat. Begitu juga di dalam ketika sholat. Apa maksudnya yang sebelum sholat nih Bapak Ibu? Contoh nih, ada makanan, perut awak lapar, ya kan? Perut lapar. Kalau ada makanan depan kita, perut yang lapar, khusyuk, tenang, damai, enggak lagi beramal tuh. Contoh, dulu ada orang yang malam wirid Yasin di Jalan Jati 3. Saya sudah pernah saya mengisi pengajian malam Jumat di situ udah lebih 10 tahun Bapak Ibu. Ya kan? 10 tahun lebih. Jadi setiap dulu pengajian, ya kan? Waktu pengajian atau kita bilang waktu tausiah, ya, waktu tausiah, bahkan sebelum tausiah bahkan dihidangkanlah makanan ke depan awak, depan kita jamaah. Meskipun kalau kita bilang belum disuruh oleh yang punya rumah, yang punya wirid, yang punya arisan, yang punya kaji yang mengundang tadi ini, ditutupnya memang ditutup pakai tisu kita bilang. Tapi kalau kita dalam keadaan habis sholat isya malam Jumat, wirid Yasin kah seperti tadi saya bilang, perut belum makan, pulang kerja, ya kan, dekat dengan maghrib, sholat maghrib, habis maghrib siap-siap mandi dan segala macam, atau mungkin dah ini berangkatlah untuk sholat isya. Habis sholat isya di masjid, balik awak pergi awak ke tempat wirid tadi itu. Awak wirid, dihidangkan makanan depan awak, zikir la ilaha illallah tuh Pak, terus terang aja Bu, tak tenang itu, ya kan? Walaupun ditutup sama piring, apalah isinya itu. Kenapa? Perut dah tak enak, ya kan? Betul Bapak Ibu. Satu, pengajian pun begitu. Isoma, apa kalau dia bilang ya? Apa namanya itu? Waktu lagi tenang tuh, waktu Ustadz ceramah, dikasih kue, dikasih makan, saya benci kali itu Bapak Ibu.
Kalau udah Isra Mi'raj, Maulid Nabi, udah tak kemana-mana isi yang mau sampaikan itu. Kalau udah dikasih makan anak-anak, mumpung Ustadz lagi ceramah air putih masih mending. Kalau dikasih makan atau kue, kadang lebih cerita makanan tuh orang tuh lebih penting dari cerita yang mau saya sampaikan tuh. Iya kan? Lebih penting itu dia. Habis makan tuh plongok lah macam orang udah apa kita bilang kayak ikan kayak ular sawah. Tahu ular sawah tuh? Habis makan tuh duduk, pikiran dah lain dah, otaknya dah. Ya kan? Ani gimana pun dia, kalau ada makanan di masjid nih pun, kalau ada makanan dibuat pengajian, bagus nggak bagus? Ya kan? Bagus Pak Haji? Nah, bagus buat nanti. Tapi jangan di saat pengajiannya. Lepas pengajian silahkan. Lepas pengajian silahkan. Kalau andai kata mau dibuat juga sebelum pengajian, kasihlah makanan dari itu. Ani. Jadi salah satunya apa? Hadis Rasul berkata, kalau dah perut dalam keadaan lapar, waktunya muasa, ada waktu yang panjang untuk sholat. Sholat yang di awal waktu itu yang awalnya terbaik, bukan yang terbaik lagi. Ingat tuh, Ibu. Ini salah satunya nih. Jadi orang kadang memahami sholat di awal waktu. Saya diskusi muzakarah dengan kawan-kawan tabligh. Banyak saya kenal di Maryland sana, induk-induknya saya kenal lagi, mursyid-mursyidnya. Tapi masalah tentang berkait dengan sholat ini, tak mesti waktu awal sholat. Bagaimana paham hadis itu, bagaimana asbabul wurudnya, panjang lebar dibahas ulama. Bahkan ada kitab khusus membahas sholat yang di awal waktu ini bagaimana sebenarnya. Yang menjadi masalahnya apa? Kadang langsung Allahu Akbar datang ke masjid. Kalau tak ada hal, silahkan, itu yang terbaik. Kalau ada hal, tunggu dulu. Bahkan di pengajian pun saya bilang itu. Waktu maghrib misalkan, pengajian belum tuntas, sedikit lagi. Ada jamaah tuh kadang, katanya. Mau saya tokokkan saya rasa betul. Tak belajar begitu. Pending Ustaz, pending. Mau ajan Isya katanya. Tak dipikirkannya jumpanya bulan muka lagi. Tak mana-mana kaji itu. Yang mengaji yang tua-tua, setengah dapat, setengah hilang. Itu biasa tuh. Nih salah satunya nih. Maknanya apa? Lapar, tahan dulu. Makan kalau memang lapar, makan dulu. Haus, minum dulu. Udah betul-betul enak, sholat. Jangan pula habis makan, habis minum tidur, makin penyakit namanya. Dah. Apalagi orang tadi ya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan mengantuk. Ini mengantuk ini gimana maksudnya? Kalau waktunya panjang dan dia meyakini 100% atau ghalabatuz zonnya bahwa ia akan bangun sebelum waktu sholat itu berakhir. Dah. 3. Jangan dalam keadaan pengen buang angin. 4. Jangan dalam keadaan pengen buang air besar. 5. Jangan dalam keadaan pengen buang air kecil. 6. Jangan dalam keadaan pengen berhubungan dengan lawan jenis. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti misalkan tadi, sholat itu tak tenang, Bapak Ibu, sholat itu tidak tenang. Makanya kalau berkait dengan bulan Ramadan, ya kan, azan masuk waktu maghrib, di situ kita berbuka puasa, isi dulu perut sebisa mungkin. Isi dulu perut sebisa mungkin. Jadi artinya apa? Supaya awak yang sholat maghrib itu khusyuk, bukan nak mengejarkan waktu awalnya saja, tapi kita ingin pahala kebaikan amal yang kita perbuat ini dibalas dengan yang sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ajalah mungkin 3 metode yang dasar sekali